Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformator seperempat lambda, yaitu suatu saluran transmisi yang panjangnya yaitu seperempat lambda yang dipergunakan untuk mematchingkan suatu saluran transmisi. Adapun syaratnya adalah impedansi bebannya harus real. Yang diperlihatkan pada contoh berikut yaitu sebuah saluran transmisi dengan impedansi karakteristik Z0 sama dengan 50 ohm terhubung ke beban yang impedansi bebannya yaitu ZL sama dengan 150 ohm. Apabila kita menginginkan tidak terjadi refleksi pada frekuensi 500 MHz dengan penambahan transformator seperempat lambda, maka A. Tentukan panjang transformator seperempat lambda yang harus ditambahkan dan tentukan impedansi transformator tersebut. B. Amati saluran transmisi tersebut jika frekuensi kerjanya dirubah menjadi 600 MHz dengan mengabaikan peredamannya. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu sebenarnya apa yang terjadi jika saluran transmisi 50 ohm ini terhubung langsung dengan impedansi beban yang besarnya 150 ohm. Dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ini adalah suatu saluran transmisi dengan impedansi karakteristik Z0 sama dengan 50 ohm yang terhubung langsung dengan beban yang impedansi bebannya yaitu ZL sama dengan 150 ohm. Maka akan terjadi refleksi sebesar yaitu ZL dikurang dengan Z0 dibagi dengan ZL ditambah dengan Z0 sama dengan ZL adalah 150 dikurang dengan 50 dibagi dengan 150 ditambah dengan 50 sama dengan 100 dibagi dengan 200 sama dengan 0,5. Terlihat bahwa refleksinya yaitu 0,5 atau dapat diartikan bahwa daya yang direfleksikan besarnya yaitu faktor refleksi kuadrat dikali dengan 100% sama dengan 0,5 kuadrat dikali dengan 100%. Ini adalah 0,25 dikali dengan 100% sama dengan 25%. Dan daya yang dipancarkan ataupun daya yang diserap di beban itu adalah adalah 100% dikurang dengan daya yang direfleksikan, yaitu 100% dikurang dengan 25%, yaitu 75%. Artinya daya yang direfleksikannya cukup besar, yaitu hampir seperempat daya yang hilang, ya. Sedangkan yang dipancarkan cuma 75% ataupun yang diserap cuma 75%. Dengan demikian, kita perlu menambahkan suatu saluran transmisi yang panjangnya yaitu seperempat lambda yang hanya bekerja pada frekuensi 500 MHz. Dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ini suatu saluran transmisi Z0 50 ohm, kemudian ditambahkan suatu saluran transmisi atau transformator seperempat lambda, kemudian dihubungkan dengan beban. Syarat penambahan transformator seperempat lambda ini yaitu impedansi bebannya harus real. Di sini adalah Z0 transformator, ya. Panjangnya dari sini ke sini itu adalah seperempat lambda atau lambda dibagi 4. Sehingga kita hitung dulu, yaitu lambda sama dengan C dibagi dengan F. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. Dia hanya bekerja pada frekuensi yaitu 500 MHz. 500 MHz ya. Sehingga ini 500 MHz itu adalah 10 pangkat 6. Ini akan menjadi habis
3 dibagi dengan 3 dibagi dengan 5 yaitu 0,6 meter satuannya. Berarti sama juga yaitu 60 cm. Berarti lambda dibagi dengan 4, 60 cm dibagi dengan 4 sama dengan 15 cm. Berarti ini kita dapat menambahkan, karena impedansi bebannya real, maka kita dapat menambahkan suatu saluran transmisi yang panjangnya 15 cm yang bekerja pada frekuensi 500 MHz dengan impedansi dari transformator yaitu dicari dengan persamaan, yaitu Z0 dikali dengan ZL sama dengan Z0 nya adalah 50, ZL adalah 150, yaitu ya kita lihat di sini 50 kali 150 akar sama dengan akar 7500 sama dengan yaitu 50 akar 3 sama dengan berapa ya, 86,60254038 ohm. Artinya kita dapat mematchingkan saluran ini dengan menambah transformator seperempat lambda yang bekerja pada frekuensi 500 MHz yang panjangnya yaitu 15 cm dengan menambahkan dengan yang memiliki impedansi yaitu 86,6025 atau 50 akar 3. Ini adalah untuk jawaban yang A. Terus amati saluran transmisi tersebut jika frekuensi kerjanya dirubah. Artinya transformator seperempat lambda ini hanya bekerja pada frekuensi 500 MHz. Artinya jika dirubah frekuensinya maka akan terjadi refleksi. Ya, refleksi, kita akan mencari refleksi di impedansi di input dari penambahan transformator ini yang di sini. Pertama kita cari terlebih dahulu yaitu impedansi inputnya. Zin itu sama dengan persamaannya yaitu Z0 dikali dengan ZL ditambah dengan Z0 dikali dengan tangan hiperbolik gamma L dibagi dengan Z0 tambah dengan ZL kali tangan hiperbolik gamma L. Nah, dimana di sini kita abaikan peredamannya sehingga alfanya sama dengan 0, sehingga tangan hiperbolik gamma L sama dengan tangan hiperbolik alfa plus J beta dikali L sama dengan akan menjadi tangan hiperbolik J beta L, akan menjadi J-nya pindah ke depan, tangan hiperboliknya menjadi tangan biasa beta L, dimana beta itu dapat dicari dengan 2 pi dibagi dengan lambda. 2 pi lambda itu sama dengan C dibagi dengan F, karena lambdanya berada di bawah berarti C-nya di bawah, F-nya ke atas. Kalau ini beta L ya kali L sama dengan, apabila saya menginginkan tangan beta L ini dalam mode derajat, maka saya dapat menggunakan 2 pi nya yaitu besarnya 360 derajat dibagi dengan C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, F nya itu 600, berarti 600 kali 10 pangkat 6. L nya panjangnya tidak berubah ya, panjang transformatornya yaitu 0,15 meter, karena dalam ini kan cm dirubah ke meter, sama dengan ya 360 dikali dengan 600 pangkat 6 dikali dengan 0,15 dibagi 3 pangkat 8 sama dengan 108 dalam derajat ya, karena di sininya derajat, sehingga kita dapat
menghitung impedansi inputnya, yaitu Z0 transformator tinggal dirubah dikali dengan ZL ditambah dengan akan menjadi J-nya pindah ke depan karena tangan hiperboliknya menjadi J tan ya. Tan beta L dibagi Z0 transformator ditambah ZL, maaf ini ada Z0 nya, ini ZL, J nya pindah ke depan, beta L sama dengan Z0 transformator yaitu 50 akar 3, ZL nya yaitu 150 ditambah J Z0 nya Z0 transformator ya 50 akar 3 ya, ini Z0 transformator dikali tan beta L jadi tan 108 derajat dibagi dengan Z0 transformator yaitu 50 akar 3 ditambah J ZL nya yaitu 150 tan 108 derajat sama dengan 50 akar 3 dikali ya, kita selesaikan yang ini ya dengan menggunakan kalkulator saintifik ya. Pertama saya mau setelkan dengan mode kompleks. Di sini terlihat dua kompleks ya. Untuk memasukkan men-setting kalkulator ini bekerja pada bilangan kompleks, kita setel angka 2. Sudah akan muncul kompleks di sini ya. Kemudian di sini saya mengerjakan tannya itu sudutnya dalam derajat, maka saya setting di sini shift mode degree yaitu angka 3. Maka akan muncul D di sini. Ya. Kita kerjakan 150 ditambah 50 akar 3. Untuk J-nya saya tuliskan di belakang dengan notasi I ya. Dikali dengan tan 108, kemudian pindah ke bawah 50 akar 3 ditambah 150 I kali tan 108. Oke, sama dengan yaitu 0,616603896 plus J nya yaitu 0,2092494446 ya. Ini sudah tinggal dikali dengan 50 akar 3 ya, didapat yaitu 53,3994634 plus J 18,12153367 ya. Kemudian maka kita dapat menghitung faktor refleksi di sini yaitu impedansi inputnya dengan menggunakan persamaan yaitu R sama dengan Z input dikurang dengan Z0 dibagi dengan Z input ditambah dengan Z0 ya, sama dengan impedansi inputnya adalah yang sepanjang ini ya, 53,39946334 plus J 18,121,53367 dikurang terlebih dahulu dengan Z0 nya adalah 50
dibagi dengan 53,39946,334 plus J 18,121,53367 ditambah dengan 50 ya, sama dengan ya. Kita lihat cek dulu di answernya ya, answer itu betul, maka kita langsung saja ya dengan ini, yaitu ans dikurang dengan 50, bawahnya yaitu ans ditambah dengan 50 ya, karena masih termemori, nilai ini masih termemori, impedansi inputnya masih termemori di kalkulator, sama dengan yaitu ya 0,0169715066 ditambah J 0,16444, 4-nya 1 2 3, ada 4 kali 63 18 ya, sehingga didapat ini bentuk bilangan kompleks dalam bentuk rektangular atau siku-siku ya, siku-siku ya. Kita rubah yaitu convert ke bentuk polar ya, shift masuk ke kompleks sini, kita tulis kita ingin mendapatkan dalam bentuk polar, maka kita pencet angka 3, dapat yaitu dengan satuan degree tentunya, karena ininya degree, yaitu besarnya adalah 0,17565637625 dengan sudut 69,434666504 derajat. Artinya pada artinya yaitu kita cari magnitudenya saja ya, ini yaitu masuk ke absolut, shift absolut masih ada, yaitu ini tadi dikuadratkan ya, berarti R adalah ya, sama dengan 0,175637625 ya, mutlaknya ini kan terdiri dari ini dengan sudut ini ya, ini, maka dikuadratkan sama dengan 0,030485757538. Artinya dengan penambahan transformator seperempat lambda, saluran transmisi ini yang pertama yang memiliki refleksi sebesar seperempat atau 25% ya, seperempat artinya seperempat yang masuk satu, jika yang masuk satu maka seperempatnya ditolak kembali ke input, maka matching pada frekuensi, hanya matching pada frekuensi 500, tetapi berubah ya ketika frekuensinya dirubah menjadi 600 ya di sini, maka akan terjadi refleksi sebesar, yaitu refleksinya adalah ini 0,1756, artinya daya yang ditolak atau direfleksikan yang daya yang dikembali ke beban, yaitu faktor refleksi kuadrat dikali dengan 100%, faktor refleksi kuadrat kali dengan 100% sama dengan ini sudah tadi ya dikuadratkan kali 100 tinggal dikali 100 sama dengan 3%, 3,08485%. Artinya pada frekuensi 600 dia sudah direfleksikan sebesar 3,084% dari 100% daya yang dikirim.